Kurang belum briefing kan? Dalam hati deh kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, terima kasih sudah hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memulai doa? Baiklah, sebelum kegiatan kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelumnya teman-teman, apakah sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok dan sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Nah, di sini sedikit saya jelaskan. Bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan BK yang digunakan kepada beberapa individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok guna memperoleh pemahaman dan pengetahuan baru. Di sini kita membahas salah satu topik umum secara faktual. Tujuannya adalah agar anggota kelompok dapat menerima informasi baru, juga mengeluarkan pendapat dan dapat membuat keputusan yang tepat. Cara pelaksananya seperti kita duduk sekarang ini yang seharusnya melingkar. Kita berlangsung secara interaktif. Semua anggota kelompok berpartisipasi dalam diskusi dan saling memberikan pandangan. Di sini kita membutuhkan kesukarelaan dan juga keterbukaan anggota kelompok. Apapun yang disampaikan dalam diskusi kita kali ini akan dijaga rahasianya, tidak boleh dibawa keluar dan hanya berhenti sampai di ruangan kita ini. Dalam mengeluarkan pendapat, kita harus saling menghargai. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Untuk kegiatan kita mulai, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Afirsa Sendi. Teman-teman semua bisa panggil saya Firsa. Saya mahasiswa S1 BKUP berasal dari Kota Payung. Nah, selanjutnya siapa yang akan terlebih dahulu memperkenalkan diri? Kak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Tasya Isratul Soliha. Saya berasal dari MAN 1 Kota Padang dan saya berkelas 11 IPK 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razali dari kelas 10-3. Saya berasal dari MAN 1 Kota Padang. Panggilan Razali. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Tisyatia, biasa dipanggil Ima, dari kelas 11 IPK 1. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Alifasri. Saya dari kelas 11 IPK 1. Panggilan Raisa. selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Al-Farizi, biasa dipanggil Faris. Saya dari Satu Bapak. Kelas 3. Baik, bisa terima kasih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifat Roban Bezi, biasa dipanggil Bezi. Saya berasal dari MAN 1 Kota Padang, kelas 10. Kenalkan, nama saya Rahman Julianti. Kelas saya kuliah 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
teman-teman semua. Selanjutnya, sebelum itu mari kita melakukan pengakraban diri terlebih dahulu. Nah, ada sedikit permainan. Permainannya gini, menyebutkan nama sendiri dan orang selanjutnya menyebutkan nama orang sebelumnya, lalu menyebutkan namanya sendiri. Seperti Farizi menyebutkan nama Farizi, Razali, terus kakak menyebutkan nama Razali, baru menyebutkan nama kakak. Selanjutnya Farizi menyebutkan nama Razali, Zila, Fariza, dan Razali, kakak dan nama sendiri. Nah, seperti itu. Apa sudah paham? Oke. Dimulai dari mana dulu? Oke, silakan. Halimah, Raisa, Puan. Halimah, Faisal, Puan, Razali. Halimah, Raisa, Puan, Razali, Firsa. Halimah, Raisa, Puan, Razali, Firsa. Halimah, Puan, Raisa, Razali, Firsa, Halimah, Raisa, Puan, Razali, Firsa, Bizi, Ranggil. Artinya? Halimah, Raisa, Puan, Razali, Firsa, Bizi, Ranggil, Rehan. Lagi. Halimah, Raisa, Puan, Razali, Firsa, Bizi, Ranggil, Rehan, Faris. Kamu? Dari itu Iya, dari ya. sebelahnya. Apa yang menikah? Sampai nangkap. Kamu? Iya kan? Raisa, Puan, Razali, Firsa, Bizi, Bizi, Adil, Terakhir, Rehan, Rehan, Arif, Faris. Arif. Oke, bagus. Terima kasih. Kenapa kalian sudah merasa kenal dan lebih akrab? Sudah. Oke, untuk itu mari kita masuk ke topik inti. Iya. Sebelum masuk ke topik inti, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di sini kita melakukan bimbingan kelompok yang akan membahas salah satu topik umum di mana anggota kelompok harus secara aktif berpartisipasi dan saling memberikan umpan. Oke, yang kita bahas di sini yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini penting untuk dibahas karena setidaknya kita tahu jenis apa saja sih jenis kenakalan remaja dan apa yang tentunya kita hindari dan tidak kita lakukan. Nah, di sini kita mau dengar sebelum kita masuk pada diskusi, apakah teman-teman sudah siap dan bersedia untuk mengikuti kegiatan? Oke, terima kasih atas kesiapan teman-teman. Sebelumnya kakak ingin membahas suasana dulu dalam kegiatan ini. Apakah ada yang merasa tertekan atau khawatir dalam mengikuti kegiatan? Ya. Oke, terima kasih. Di sini topik kita adalah kenakalan remaja. Nah, apakah ada dari teman-teman yang akan mengeluarkan pendapatnya terlebih dahulu tentang apa sih itu kenakalan remaja? Saya Silakan. kenakalan remaja itu adalah perilaku negatif yang dilakukan remaja yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat seperti tawuran, bolos sekolah, pacaran dan lain-lainnya. Oke, bagus sekali. Nah, apa ada lagi? Selain contoh yang disebutkan tadi Kak, beberapa contoh yang pernah Puan lihat gitu kan, Kak. Salah satunya yang pertama itu tuh pembulian Kak. Pembulian lagi marak-maraknya di sekolah gitu kan.
sebagai dari pembulian dan banyaknya di sekolah ini. Nah, apa lagi ya teman-teman? Silakan. Contoh lain dari yang disebutkan Faris dan Puan tadi, misalnya rokok. Karena di kalangan remaja sekarang, terutama bagi anak-anak sekolah, sudah banyak merokok dengan menggunakan atribut dan seragam sekolah. Nah, apa lagi sekarang? Main HP yang terlalu berlebihan ini kan kita benar. Jadi begadang dan ketiduran misalnya gitu kan. Nah, apa ada lagi teman-teman? Contoh yang lain pun sekarang juga banyak banget di kalangan sekolah, kalangan kampus pun masih ada. Mungkin ada, kebanyakan juga kan? Kebanyakan. Di mana? Nah, apa ada lagi teman-teman? Ada lagi teman-teman? Tidak menghargai ketika saya pernah contoh di sekolah ketika guru menerangkan atau ketika guru masuk kelas siswa-siswinya pun sibuk bermain HP atau ketika guru menerangkan contohnya dari drama yang PP5 kemarin kami nonton kelas 10 tuh kayak gurunya masuk yang cowoknya main ML gitu nggak menghargai lah gurunya masuk gitu. Apa ada lagi teman-teman? Apa ada lagi? Ini. Silakan. Contoh pertama itu adalah kriminal. Pintunya Remaja melakukan pencurian. Nah, apa ada lagi? Oke, nah, berarti sangat banyak ya contoh-contoh kenakalan remaja ini. Menurut kalian, gimana sih caranya untuk kita terhindar dari kenakalan remaja ini? Cara menghindarinya tuh yang pertama kita tuh melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Dalam diri kita kayak menerapkan hal-hal yang positif kayak contohnya kayak bermain HP, melakukan jadwal-jadwalnya. Terus yang kedua itu kita tuh pandai-pandai memilih teman gitu kan. Jangan sampai ketika kita mendapatkan teman yang membawa hal-hal yang negatif itu tolong dijauhkan gitu karena bakalan bawa-bawa ke diri kita hal-hal yang negatif tersebut gitu. Iya. Jaga lingkungan pergaulan. Apa ada lagi teman-teman? seperti kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Oke, itu bagus ya. Apa lagi? Isi? Silakan isi. Dan beberapa Sebagian Mendekatkan diri kepada Allah. makan iman. Isi silakan. Sambung dalam sama. Oke, apa ada lagi? Nah, apa ada lagi dari teman-teman yang ingin mengeluarkan pendapat tentang bagaimana sih cara kita untuk terjauh dari jenis-jenis kenakalan remaja ini? Cara menghindarinya dengan menjaga tontonan dari sosial media juga, Kak. Karena seseorang bisa terpengaruh dari apa yang dia tonton. Benar. Nah, apa ada lagi teman-teman? Cara Imam mengatasi menjauhi diri dari kenakalan remaja. Pertama itu lingkungan, kalau lingkungan sekitar kita seperti kayak orang yang gimana gitu ya kan, terus kita harus pandai untuk menjaga diri. Terus yang lebih utama itu kan mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak ibadah. Simak.
untuk memilah-milah, kita harus menjaga jarak juga, menjaga pergaulan, terus harus dekat dengan yang pasal. Nah, menurut teman-teman semua apa sih faktor-faktor penyebab anak-anak banyak melakukan kenakalan ini? Pertama itu karena orang tuanya berjamaah, jadi dia kekurangan perhatian dari orang tuanya. Terus karena teman mungkin kebanyakan. Karena teman seperti ini, Pak. Kalau temannya pergaulannya baik, maka dia juga baik. Kecuali pergaulannya bebas, maka terjadi penyimpangan yang tadi. Ada lagi teman-teman, apa sih faktornya menyebabkan anak-anak di sekolah itu nakal? Seperti yang disampaikan oleh Lima tadi, seperti kurangnya kasih sayang dari orang tua atau perhatian dari orang tua, pengaruh dari lingkungan dan teman sebaya, pengaruh dari tontonan dari sosial media juga berpengaruh di lingkungan sosial. Sekarang faktornya itu mungkin kalau dari saya sendiri itu kurang berdekatan dengan orang tua gitu. Kayak anak-anak orang tua. Sebenarnya kita sebagai orang tua itu kita harus tahu bagaimana anak kita gitu. Nah, jadi kayak kalau dapat cerita itu ke orang tua gitu. Karena kita itu ke teman. Jadi caranya teman itu kayak menyebarkan semuanya. Kalau kita pun cerita ke orang tua, kita bakalan tahu gimana kita dan orang tua pun bakalan tahu hal-hal yang terbaik untuk kita. Lebih baik cerita ke orang tua dan teman yang bisa teman. Nah, selanjutnya teman-teman apa ada? Kan sekarang makanya terjadi banyak di sekolah. Nah, menurut kakak itu kenapa sih terjadi? Padahal kan di sekolah itu kurang untuk belajar. Kenapa sih terjadi? Nah, menurut teman-teman kenapa sih ada kemudian di sekolah ini? Sebelum kakak simpulkan, sebelum kakak jawab, menurut teman-teman. Karena Puan juga pernah dibilang PC, jadi kalau menurut Puan itu tuh kurang pendekatan dengan teman-teman gitu. Jadi kita di sekolah tuh kita tuh nggak boleh diam, kita tuh harus aktif sehingga teman-teman tuh tahu oh gini ya orangnya ya, oh gini ya. Jadi kalau kita semakin diam teman-teman bakal menunjuk gitu kan. Kan anak-anak sekarang kan mainnya kan kayak kasar-kasar gitu kan. Nah, jadi perlu pendekatan gitu. Orang lain pun harus tahu gimana diri kita, nggak kita aja yang tahu diri orang lain. Nah, apa ada lagi teman-teman ingin menanggapi dari pertanyaan Raisa ada nggak? Mungkin terjadinya pembulian dari sekolah karena ada kurangnya perhatian dari guru dalam mengawasi siswa. Karena bagi sebagian guru mungkin pembulian di sekolah hanya hal biasa bagi siswa, dianggap hanya bermain-main saja. Padahal ada mental dari siswa tersebut yang mungkin terkena akibat dari pembulian tersebut. Nah, di sini kakak simpulkan sedikit, pembulian itu terjadi karena faktor dia anak ini pendiam, tidak mau bergaul, dan juga adanya faktor dari guru yang tidak mau tahu tentang siswanya dan tidak peduli dengan keadaan siswanya, sehingga memberikan celah kepada orang-orang teman-temannya tadi itu untuk membuli dia. Itu kebanyakan pembuli ini merasa lebih berkuasa daripada yang dibully. Yang dibully ini cenderung terlihat lemah, yang mengakibatkan dia gampang banget dibully itu sama teman-temannya. Itu ada faktor lain juga pembuli ini, kenapa dia ngebully yang
satu orang ini karena mungkin dia lebih banyak kurangnya. Dia misalnya kurang kasih sayang orang tua, atau dia menutupi kekurangan fisiknya, jadi dia menutupi semua hal itu, menutupi kekurangannya makanya dengan cara sok berpuasa. Untuk menutupi itu semua dia membuli temannya agar terlihat kalau dia tuh berani dan berpuasa daripada yang dibulinya ini. Kadang yang dibully lebih pintar kan daripada yang membuli. Kebanyakan yang dibully itu lebih pintar daripada yang membuli. Dan karena yang nggak pintar ini tadi itu banyak orangnya, dia pandai atau dia sok berani, jadi dia lebih membuli. Yang pintarnya kan kebanyakan pendiam, ya suka-suka sendiri, dia nggak berani lawan. Jadi karena itulah pembuli itu berani untuk menindas anak yang suka diam-diam ini. Jadi untuk itu teman-teman sebaiknya hindari menjadi pelaku dan juga menjadi korbannya. Kalian baiknya bisa bergaul dan menjaga agar tidak menjadi pembuli. Nah, kesimpulan dari kita tadi itu adalah kenakalan remaja masih banyak dan maraknya di lingkungan sekolah. Contohnya misalnya kayak bolos atau telat masuk sekolah atau merokok, pergaulan bebas dan lain-lain sebagainya yang sudah teman-teman sampaikan tadi. Strategi untuk kita terhindar dari itu semua misalnya memilih tontonan, memilih lingkungan pergaulan teman sebaya, dan mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Nah, dari situ apa ada lagi yang ingin teman-teman tanyakan atau ingin sampaikan? Kan bully itu kan sudah tidak dibenarkan, tapi kenapa masih banyak yang dilakukan bully itu terjadi? Kenapa kan sudah terang-terangan salah, kenapa masih tetap terjadi? Apa ada yang ingin menambahkan? Apa ada yang tahu dan ingin juga pendapat? Menurut kakak ya, kenapa masih ada pembulian sedangkan itu sudah dilarang? Mungkin karena faktor pihak sekolah juga yang kurang dalam menegakkan penjagaan dan juga kurang perhatian kepada beberapa siswa yang notabene dia tidak terkenal, juga cenderung pendiam dan kebanyakan itu biasanya terkecilkan atau juga tidak terkecilkan sih, mungkin dia tuh lebih ke suka sendiri-sendiri dan sedikit terisolir dari beberapa lingkungan lainnya. Jadi kelihatannya dia terlihat lemah. Makanya kebanyakan orang itu masih suka kayak menjahili, mengganggu seperti itu. Sebaiknya, menurut kakak sebaiknya yang sering dibully ini dia bergaul. Seperti kata Puan tadi, dia lebih banyak bergaul dan mau berkenalan atau mendampingi, menyamakan diri dengan beberapa orang lainnya agar dia tidak terlihat sendiri atau terlihat lemah seperti itu. Ini juga faktor dari sekolahnya, bisa jadi faktor dari sekolah juga atau pendampingan dari orang tua siswa pembuli ini. Seperti itu Faris. Nah, ada lagi? Kenapa banyak sekali LGBT di setiap kampus gitu kan? Dan apa penyebabnya gitu? Nafsu gimana ya? Sama dia ya. Benar mungkin. Nah, apa?
biasanya itu terjadi karena terlalu bebas dari pengawasan dalam beberapa itu. Ditambah juga dengan tontonan yang ditonton di HP. Oke, pada lagi? Tapi memang dalam diri itu memang gak suka cowok, suka cewek, ada yang cowok suka cowok. Pada lagi sama? Mungkin trauma dengan lawan jenis. Kan LGBT itu kan udah ada hukumnya sebelumnya. Kalau udah ada hukumnya, kenapa nggak diterapkan gitu Kak? Biar nggak marak lagi di kenapa nggak diterapkan kali hukumnya atau di razia supaya lebih diperiksa HP-nya bertahun. Ada nggak hukumnya gitu Kak? Tapi di beberapa negara LGBT itu dia harus kayak dibolehkan ya. Tapi di negara kita ada yang belum. Dinormalisasikan. Oke, benar. Benar, ada pendapat yang lain? Hukum bagi orang yang LGBT itu Mungkin kalau hukumnya kan belum ada, tapi hukum dalam Islam kan ada. Tapi di mana ada? ada. ya. Jadi kan kalau LGBT itu kan dalam Islam itu kan nggak diperbolehkan. Kalau kan Allah kan telah menciptakan lawan jenis, kenapa harus yang sejenis? Gitu. Betul. Nah, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Nah, benar sih, LGBT di beberapa negara memang diperbolehkan dan sudah menjadi hal lumrah. Cuma mungkin di Indonesia LGBT masih sangat ditolak karena kebanyakan Mayoritas beragama Muslim, Islam, Islam. sepertinya hukumnya belum sangat berlaku. Cuma kalaupun ada hukumnya, itu sepertinya tidak akan terrealisasikan dengan benar. Soalnya LGBT tidak dapat tampak diketahui kan. Timbulnya perasaan terhadap sesama jenis itu juga tidak diketahui dan tidak disengaja. Seperti kita merasakan sama kayak kita merasakan ke lawan jenis, yang sesama jenis itu juga seperti itu merasakan dia nggak ada merasakan apa-apa saat bertemu dengan lawan jenisnya, malah lebih tertarik kepada sesama jenisnya. Jadi faktornya tuh mungkin faktornya tuh kebanyakan kayak timbul aja, nggak ada faktor internalnya. Bisa jadi mungkin karena trauma tadi, bisa jadi juga mengakibatkan dia ikut-ikutan untuk suka sama jenis dan nyaman. Sesama jenis ini menular loh. Misalnya salah satu ada yang LGBT atau merasakan hasrat untuk sesama jenis, dia bakal bawa yang lainnya. Jadi yang dibawa dia ini bakal bisa jadi suka sama dia gitu. Itu menular, jadi sebaiknya dijauhi. Dan was-was gitu. Kita kan nggak tahu, soalnya hasrat dalam hati ini kita nggak ada yang tahu kan. Untuk itu lebih baik dijauhi. Faktor penyebabnya juga dari pengawasan orang tua, kurangnya pendidikan dan penjelasan tentang gimana lumrahnya laki-laki dan perempuan, kurangnya pendidikan bagi anak seperti itu. Biasanya orang tua yang terlalu kasar kepada anak, bapak yang kasar kepada anak perempuannya gitu. Oke, bisa juga. Jadi merasa Laki-laki itu jahat. Berarti lawan jenis sudah Iya. ya. Iya. Sama kayak trauma tadi, melihat orang tua yang kasar pada dirinya, jadi dia langsung salah lagi, suka sesama jenis. Nah seperti itu. Bagaimana pun? oke Kak, mau tanya lagi Kak. Nah, masih tinggal terkait LGBT juga. Itu cara jadi mau kasih contoh ya Kak. Nih contoh teman-teman. Jadi misalkan nih Kak, ada di salah satu pertemanan gitu kan, pertemanan seseorang. Jadi itu kalau LGBT gitu Kak. Jadi dia kan LGBT itu kan suka sesama jenis, tapi dia dua cowok juga, cewek juga gitu. Jadi dia pun tetap menjalankan ibadah dan suka gini, tapi dia tetap melakukan itu. Nah, jadi gimana cara
udah diceramahin, udah di semuain lah, udah kita marahin, udah gitu, tapi dia tetap melaksanakannya gitu. Jadi gimana cara-cara selanjutnya untuk menghindarinya gitu, cara untuk menghentikan kalau dia tuh udah bikinnya udah. Gimana menurut teman-teman? Mungkin karena yang membuat tuh mungkin merasa kayak emang udah nyaman itu, mungkin nggak bisa dirubah dari dirinya gitu. Mungkin orang tuanya tuh mungkin juga nggak tahu, mungkin kerabat-kerabatnya aja yang tahu, mungkin orang tua sendiri nggak tahu gitu. Yang ingin berpendapat? Apa ada pendapat ya? Gimana tuh di pertanyaan Makannya. Kalau informasinya itu emang jelas dan enak sendiri pasti akan hebat. Kalau masih bagus. Oke, benar. Kata Pak tadi kan katanya kan soalnya rajin ibadahnya, kan mungkin kalau kita kan berhubungan sama jenis, mungkin sama jenis mungkin dia kita harus kayak apa, kayak pacaran mungkin ya kan, kita harus kayak menginginkan sholat, mungkin kayak itu kelihatan sholat mungkin karena tanya sama jenisnya gitu, sholat belum gitu. Iya kan? Iya, kayak kan sama kayak pacaran gitu. Sebenarnya itu dari dalam dirinya si pelaku. Artinya dia sadar, dia bersolat, jadi harusnya dia tahu apa sih tujuan dia ibadah. Dia juga udah suka, dia kayak dua gitu kan, rumah juga. Sebenarnya dia tahu kodratnya harusnya gimana, karena dia juga udah ibadah, harusnya dia tahu dari dalam diri dia sih. Kalau kita paksa untuk dia berubah, kayaknya nggak bisa. Benar, itu nggak bisa. Suruh dia untuk kamu harus cari dari diri kamu, sebenarnya kamu mau yang mana. Kan kamu tahu nih, kamu udah berpacaran dengan lawan jenis. Harusnya kamu tahu, harusnya itu udah benar jalannya lawan jenis, dan sesama jenis. Kita cuma bisa ngasih pencerahan aja gitu. Gak bisa kita untuk memaksa dia di jalan yang benar. Bagusnya dihindari juga, gak usah terlalu dekat, nanti malah seperti kamu gitu. Nah, apa ada lagi teman-teman? Ini keaktifan teman-teman sebelum kalau kita udah selesai nih, sebelum itu kakak mau minta pesan teman-teman deh, pesan dari kegiatan kita kali ini. Apa sih kesan yang kalian dapetin, yang sudah rasain dari kegiatan kita ini? Apa kesan yang dapat dirasakan setelah mempelajari bimbingan dari Kak Firsa, kita dapat mengenali contoh kenakalan remaja yang sering terjadi saat sekarang ini, bagaimana cara menghindarinya dan apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan penyimpangan sosial atau kenakalan remaja tersebut. Nah, apa lagi? Dari bimbingan kelompokan tadi kita bisa tahu cara-cara menghindari kenakalan tersebut, atau langkah-langkah yang harus kita lakukan, gimana cara kita itu supaya tidak dibully oleh teman-teman sekolah. Oke, bagus. Apa ada seperti itu? Silakan mengeluarkan gimana pesannya kalau kita bimbingan Gimana Iman? Apa pesannya? Bisa menuangkan pendapat dan bisa melakukan bimbingan ini sangat tidak merugikan, yang menguntungkan karena dapat belajar
pelajaran yang sudah kita terima. Alhamdulillah. Hasil dari bimbingan kelompok tadi, kita dapat menambah wawasan yang luas mengenai perilaku penyimpangan sosial, kenakalan majas, dan contoh-contohnya, sehingga kita dapat selalu waspada dan was-was setiap waktunya. Nah, pada ini teman-teman. Terima kasih kesan-kesan yang baiknya. Sebelum itu akan meminta juga pesan dan harapan teman-teman untuk kegiatan kita kali ini. Harapannya tetap menjadi diri sendiri, jangan dengan perkataan orang lain, dan sharing-sharing hal-hal yang positif. Oke. Yang lainnya? Rasanya saya berharap supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan masjid karena itu baik. Oke, Masya Allah, bagus. Masya Allah. Nah, teman-teman lain? Sudah terwakili. Terima kasih pesan dan harapan dari teman-teman. Nah, selanjutnya gimana untuk rencana kegiatan lanjutan kita? Apa kita harus mengadakan bimbingan lanjutan di lain waktu atau bagaimana? Harusnya ya Kak. Oke, baiknya kapan ya? Gimana kalau minggu Kak? Namanya? Kalau itu kan kayak banyak waktu luang, gitu kan. Minggu di Silong. Kalau di luar mungkin banyak waktu buat makanya kita setiap hari Minggu. Oke, baik. Kita sepakat hari Minggu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga dari kegiatan kita kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kalian petik hasilnya. Nah, untuk itu mari kita melakukan doa terlebih dahulu sebagai penutup. Ada yang ingin memimpin doa? Baiklah, karena bimbingan kita sudah selesai, lebih baik sebelum kita pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kita kali ini. Untuk itu mari kita akhiri dan diakhiri dengan salam-salam ya sambil menyanyi sayonara. Oke, berdiri ya. Dimulai dari tadi. Ya, salam-salam. Gini. Lingkar. Ya, sambil nyanyi sayonara. Dari sana. Dari sini mana? Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Are you down for this? Baby, you're in the mood. Can take it to the moon. Just like a movie scene. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.